Perkenalkan, nama saya Eka Lydia Simatupang, saya dari kelas 10 MIA 6. Di video ini saya akan menjelaskan yang pertama pembayaran tunai dan pembayaran non-tunai. Yang kedua, pengertian uang. Yang ketiga, syarat-syarat benda menjadi uang. Yang keempat, sejarah uang. Yang kelima, fungsi uang. Yang pertama, pembayaran tunai dan pembayaran non-tunai. Pembayaran tunai adalah pembayaran yang menggunakan mata uang negara dan dalam bentuk uang kertas dan uang logam atau uang koin. 2. Pembayaran non-tunai. Pembayaran non-tunai adalah alat yang digunakan untuk melakukan proses pembayaran tanpa menggunakan uang fisik. Contohnya, cek, kartu kredit, kartu debit, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengertian uang. Uang adalah benda yang digunakan masyarakat umum sebagai alat tukar dalam melakukan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, syarat-syarat benda menjadi uang. Yang pertama, mudah dibawa atau portability. Dengan mudah dibawa, uang akan menjadi sangat lebih liquid dan dapat digunakan kapan dan di mana saja. 2. Tahan lama atau durability. Uang harus awet agar tidak perlu diganti setiap saat dengan uang yang baru. 3. Dapat dibelah menjadi unit yang lebih kecil atau divisibility. Uang harus dapat dibelah menjadi unit yang lebih kecil untuk memudahkan transaksi, mengingat banyaknya transaksi dalam jumlah yang kecil. 4. Dapat distandarisasi atau standarizability. Untuk meyakinkan pengguna uang akan kualitas uang harus dicetak dan diperbanyak dengan kualitas standar dan tidak dipalsukan. Yang kelima, nilainya stabil atau stability of value. Uang harus tetap dijaga agar nilainya stabil. Yang keenam, jumlahnya mencukupi atau elasticity of supply. Persediaan uang yang kurang dapat mengakibatkan perdagangan macet. Otoritas harus mampu menyediakan uang yang cukup untuk perekonomian. Yang keempat, sejarah uang. Uang dikenal pertama kali di Tiongkok pada abad ke-2700 SM oleh Huang atau Kaisar Kuning. Cikal bakal uang digunakan pertama kali dengan cara barter. Seiring dengan banyaknya kebutuhan manusia, barter pun mulai berkurang, sehingga manusia mencari alternatif baru, yaitu alternatif benda, yang alternatif itu disebut dengan uang. Yang kelima, fungsi uang. A. Fungsi asli. 1. Medium of change atau uang sebagai alat tukar. Uang dapat digunakan untuk mempermudah pertukaran. Yang kedua, a unit of account atau uang sebagai satuan hitung. Untuk menghitung satuan barang diperlukan satuan hitung. B. Fungsi turunan. 1. Uang sebagai alat untuk pembayaran yang sah. 2. Uang sebagai alat untuk penyimpan kekayaan dan pemindah kekayaan. 3. Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. 4. Uang sebagai alat pecicilan utang. 5. Uang sebagai media menunjukkan jumlah uang. Sekian dan terima kasih.